Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, mari sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari rasakan kehadirannya Tuhan di hidup kita, Alivers. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur lebih lagi. Sama-sama kita katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan, mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, hanya Engkau satu-satunya yang mengenalku Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari mengucap syukur kepadanya. Oh, hanya Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, bakara lala, ya Rama, bakara lala, bakara lala, bakara lala, ya Rama, bakara. Engkau tempat perlindunganku, Engkau tempat perlindunganku yang teguh, Engkau sumber kekuatanku, Engkau Allahku yang hidup. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu menaikkan syukur. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati
Tuhan Beri tepuk tangan di atas kepala kita. melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. sukacita dalam Tuhan Melimpah, melimpah. kekuatan dari Tuhan Tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom teman-teman Youth. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan ini meskipun melalui ibadah online, kami dapat menikmati hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan yang kami lakukan Tuhan. Sekarang kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, hati kami, hidup kami seirama dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya hari ini akan membagikan sesuatu yang sederhana tapi menurut saya itu cukup penting. Sebelum kita memulai, kita buka dulu di Nats Alkitabnya di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya bacakan ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Saya ulang ya, ini sangat penting. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saya skip ke ayat 41. Ini cukup penting. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini, nats ini kalau saya renungkan, kita renungkan bersama. Pada akhir zaman, Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Ibaratnya di Matius 25:31 sampai 46 itu Tuhan mengilustrasikan dengan ilustrasi seorang gembala yang memisahkan antara domba dengan kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan, kambing ditaruh di sebelah kiri. Domba diberkati, kambing dalam ayat 41 menjadi kawanan yang terkutuk. Dari sini kita dapat sama-sama mempelajarinya bahwa Tuhan akan benar-benar membuat perbedaan pada akhir zaman ini. Karena itu tema hari ini saya beri tema Different Maker. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda, menjadi seorang generasi pembeda, seperti domba tadi, generasi yang diberkati Tuhan. Kenapa ini penting? Kalau kita renungkan bersama, Tuhan itu sebenarnya maha adil. Tuhan memberikan kita waktu yang sama. Kita hidup, tidak ada yang hidupnya 1 kali 26 jam. Sehari kita selalu diberikan hidup yang sama oleh Tuhan, yaitu 1 kali 24 jam. Begitu juga dengan bernafas. Kita semua diberikan semua kesempatan bernafas dengan oksigen yang ada. Tidak ada yang satu diberikan oksigen, yang lain diberikan udara yang lain. Karena itu menjadi pertanyaan besar buat hidup kita. Kadang-kadang kita melihat mengapa, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, mengapa seorang ini berhasil, seorang ini gagal atau jatuh. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar di dalam hidup kita. Tapi sebenarnya di Alkitab sudah ditulis bahwa Tuhan akan membedakan di akhir zaman itu antara domba dengan kambing. Ibaratnya ilustrasinya antara ibaratnya Kristen domba dengan Kristen kambing. Karena itu kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi
ibaratnya kalau saya berikan ilustrasi seperti ketika saya mengelilingi perusahaan-perusahaan itu, saya melihat ada beberapa produk yang diproduksi. Tidak semua produk yang diproduksi atau dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu selalu dijual, artinya menjadi produk yang berhasil. Tapi ada juga beberapa produk itu yang menjadi scrap atau waste, atau produk yang gagal. Nah, pertanyaan dari saya, kita ini semua anak-anak muda di generasi Yeremia ini, apakah kita ini menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan, ibaratnya itu seperti produk yang berhasil, ataukah kita menjadi produk yang gagal? Apakah kita menjadi seperti ilustrasi dari Tuhan tadi, seperti menjadi domba, ataukah kita menjadi kambing? Ibaratnya itu seperti itu. Karena itu saya mau memberikan 3 rahasia penting atau prinsip dasar buat fondasi kita sedari muda, supaya kita bisa membangun hidup kita itu menjadi seorang different maker sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah kita buka di Amsal 29 ayat 18, vision atau visi. Saya bacakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di ayat ini dituliskan bahwa bila tidak ada wahyu dari Tuhan atau visi dari Tuhan, maka menjadi liarlah rakyat. Karena itu saya mau katakan, kita sedari muda kita harus mempunyai visi di dalam Tuhan. Kenapa itu penting? Karena kalau kita dari muda kita tidak mempunyai visi dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi liar. Kita akan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kita tidak bisa fokus terhadap rencana dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu visi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Visi itu merupakan sebuah framing atau cara pandang kehidupan kita. Bagaimana kita ini bisa mengetahui maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak fokus terhadap rencana dan janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita anak-anak Tuhan akan, khususnya di masa pandemi ini, maka kita akan kecewa, kita akan merasa takut akan masa depan kita. Contoh nih, anak-anak muda, sekarang lapangan pekerjaan semakin sedikit karena adanya krisis ekonomi ataupun pandemik yang masih belum berakhir. Kalau kita fokus kepada realita saat ini, maka hidup kita akan ketakutan. Bagaimana kita akan berpikir kalau kita lulus kuliah, kita mau bekerja di mana, kita mau menjadi apa. Kita akan merasa dihantui oleh rasa kekhawatiran maupun ketakutan. Tetapi kalau kita memframing cara pandang kita kepada janji dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan percaya dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan akan masa depan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya yang terbaik di dalam hidup kita. Vision itu juga sebuah insight atau wawasan tentang masa depan kita. Artinya apa? Bagaimana kita menyikapi hidup kita untuk mempersiapkan masa depan kita. Dalam arti seperti ini. Saya ambil contoh, di masa pandemi ini banyak perubahan, baik itu dari sisi bisnis, dari sisi studi, maupun dari segala aspek kehidupan. Itu banyak perubahan itu menjadi cara-cara baru di dalam kehidupan kita, kehidupan sosial kita, khususnya dalam era digital ini. Kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang baru seperti ini. Kita ibadah online, kita bekerja secara online, kita menggunakan banyak-banyak media online untuk bekerja, untuk sekolah. Kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik, ke depan kondisi ini akan semakin banyak berubah, sehingga kita harus mempunyai visi, insight atau wawasan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus benar-benar dari saat ini mempersiapkan skill kita, mengasah kemampuan kita dalam era digital ini untuk kita bisa beradaptasi dengan keadaan di masa yang akan datang. Saya katakan visi itu sangat berbeda dengan mimpi. Kalau mimpi itu hanyalah angan-angan belaka. Tetapi ketika kita membangun visi, artinya kita membangun sebuah mimpi
di dalam Tuhan dengan iman dan pengharapan. Karena itu saya mendorong kita sedari muda untuk bisa mengerti apa sih visi atau rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Itu hal pertama yang penting sedari muda kalau kita mau membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbeda. Mengapa visi itu penting? Ada istilah purpose driven life. Artinya tujuan itu menggerakkan kehidupan kita. Artinya ketika kita mempunyai visi, maka kita akan mempunyai arah yang jelas di dalam kehidupan kita. Saya ambil ilustrasi seperti ini. Kalau kita mau berangkat penerbangan dari Surabaya ke Jakarta, kita akan berangkat dari Bandara Juanda. Tapi kita harus mempunyai visi atau tujuan. Kita akan mendarat di Jakarta itu di mana? Apakah di Cengkareng, di Bandara Soekarno-Hatta, ataukah kita mendarat di Halim Perdana Kusuma? Karena ketika kita tidak mempunyai visi atau tujuan, maka kita tidak akan mempersiapkannya dengan baik. Kita akan bingung untuk membeli tiket penerbangan mana yang akan kita beli, karena tidak semua airplane atau pesawat itu mendarat di bandara yang sama. Kita harus mempersiapkan jamnya, kapan kita harus berangkat. Kalau kita ingin mendarat di Halim atau mendarat di Cengkareng, kita juga harus mempersiapkan uangnya karena mungkin ada perbedaan harga. Nah, itu yang maksud saya purpose driven life. Artinya tujuan itu akan menggerakkan hidup kita untuk bisa mempersiapkan hidup kita dengan lebih baik. Itu hal pertama yang penting di dalam kehidupan kita, visi. Yang kedua, kita buka di Matius 5, 39 sampai 41. Saya bacakan ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Poin kedua yang mau saya bagikan pada kesempatan ini adalah extra mile. Seperti di ayat 41, dari ayat 39 sampai 41. Tuhan menginginkan kehidupan kita kalau ingin berbeda, kita harus mempunyai spirit extra mile. Artinya apa? Kita harus mampu untuk mengimplementasikan firman Tuhan ini. Ibaratnya di ayat 41, ketika orang lain memaksa engkau berjalan 1 mile, engkau harus mampu berjalan bersama dia sejauh 2 mile. Artinya kita harus yang pertama mempunyai expose terhadap diri kita maupun keadaan kita. Expose itu artinya apa? Kita harus memaksimalkan talenta kita, mengekspos kemampuan kita. Kita harus mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungan kita. Karena setiap generasi itu akan mempunyai tantangannya sendiri. Di generasi sebelumnya itu ada tantangan sendiri. Di generasi kita sekarang kita mempunyai tantangan sendiri, seperti contoh pandemi COVID-19 ini. Karena itu kita harus mampu mengekspos atau memaksimalkan talenta kita untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal baru. Saya ambil contoh di Alkitab. Yusuf dalam keadaan apapun, baik itu ketika dia di rumah Potifar, baik itu ketika dia di dalam penjara, sampai dia menjadi pemimpin bangsa Mesir, Yusuf mampu beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang ada. Dia mampu mengekspos kemampuan dirinya atau talenta dirinya untuk menjadi lebih baik. Contoh, di rumah Potifar dia mampu mengekspos dirinya sehingga dia menjadi kepercayaan Potifar untuk mengepalai rumah Potifar. Begitu juga di dalam penjara, dia menjadi kesayangan kepala penjara dan dipercayakan untuk membantu mengelola penjara tersebut. Begitu juga pada bangsa Mesir, dia dipercaya Firaun menjadi pemimpin kedua setelah Firaun untuk memimpin bangsa Mesir. Karena itu kita harus dari muda mampu mengekspos atau memaksimalkan talenta kita untuk bisa kita beradaptasi dengan keadaan yang ada.
Tuhan Yesus pun juga di Alkitab kita dapat belajar. Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, kita tahu sendiri sebagian dari murid Tuhan Yesus adalah nelayan atau penjala ikan. Tapi Tuhan memberikan sebuah visi kepada mereka bahwa mereka akan dijadikan Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Dan mereka mengikuti visi dari Tuhan itu dengan mengekspos diri mereka. Mereka mengikuti pelayanan Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mampu meneruskan pelayanan Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa dengan kemampuan yang sudah ada. Poin yang kedua adalah di 2 Korintus 9 ayat 6 mengenai extra mile. Saya bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dari sini kita belajar mengenai hukum tabur tuai, atau saya istilahkan sebuah hukum investasi. Karena apa? Mengapa investasi itu penting? Kalau kita belajar dalam ilmu keuangan mengenai investasi, dalam ilmu finance, investasi itu mempunyai 3 prinsip. 1, kita tidak bisa melihat hasilnya dalam waktu dekat karena ada up and down-nya. Kedua, sacrifice atau butuh pengorbanan. Setiap investasi itu selalu membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan yang ketiga, sebuah investasi itu selalu mengandung sebuah risiko. Maksud saya seperti ini. Kalau kita dari muda tidak mampu menginvestasikan hidup kita ke hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, maka kalau kita tidak melakukannya, kita akan mengalami kerugian di masa yang akan datang. Sebagai contoh, mampukah kita menginvestasikan waktu hidup kita dari muda untuk hal-hal yang baik? Misalkan sekolah tepat waktu, meluangkan waktu untuk keluarga kita, memperhatikan orang tua kita, melayani Tuhan, membantu gereja, dan sebagainya. Contoh lagi, maukah kita sedari muda menginvestasikan uang kita untuk hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita tidak konsumtif, kita taat persepuluhan, mau memberi dengan tulus hati, dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang penting, karena ketika kita mengekspor dan menginvestasikan hidup kita dengan benar, maka dampaknya itu akan kita rasakan di masa yang akan datang. Karena itu saya mendorong anak-anak muda untuk kita harus mempunyai spirit extra mile. Kita mampu mengekspos diri kita tiap hari, mampu menginvestasikan hidup kita dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah core value. Kita buka di Matius 5 13-16. Saya bacakan ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Core value artinya apa? Apa sih perbedaan antara value dengan materi? Kalau materi itu artinya sesuatu yang bisa terdepresiasi atau teramortisasi kalau dalam ilmu keuangan. Artinya apa? Sesuatu yang bisa hilang, bisa hangus. Tetapi kalau value itu adalah sesuatu yang hidup, nilai-nilai yang hidup di dalam hidup kita. Karena itu kita harus yang utama itu mengembangkan value kita, menanamkan nilai-nilai atau value-value sesuai kebenaran firman Tuhan sedari muda. Contoh, apakah value itu ibaratnya value itu menurut saya itu sederhananya seperti ini. Firman Tuhan yang termanifestasikan pada sikap moral
gaya hidup, etika atau attitude kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang ya. Value itu adalah sebuah implementasi firman Tuhan yang termanifestasikan pada sikap moral, gaya hidup, etika, dan attitude kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya pada saat hari Minggu aja kita menjadi anak yang baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari menjadi pertanyaan kita, apakah sikap moral kita, gaya hidup kita, etika kita, attitude kita sudah menjabarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Contoh, apakah menjaga kekudusan hidup kita dari muda itu merupakan value atau nilai utama di dalam hidup kita? Kedua, contoh lagi, apakah mengembalikan persepuluhan atau memberi persembahan merupakan value atau nilai prioritas di dalam hidup kita? Contoh lagi, apakah menghormati, memperhatikan, mengasihi orang tua kita merupakan value atau nilai yang prinsip yang kita pegang sedari muda? Contoh lagi, apakah kesetiaan itu merupakan value atau nilai utama dalam hidup kita? Contoh lagi yang terakhir, apakah kasih itu merupakan value atau nilai utama di dalam kehidupan kita sedari muda? Mengapa kita harus menanamkan core value yang kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sedari muda? Karena sebenarnya seperti di Alkitab yang tadi barusan saya bacakan, Tuhan sendiri sudah menjadikan kita itu sebagai sebuah role model. Artinya di situ Tuhan mengibaratkan kita itu sebagai garam dan sebagai terang. Artinya Tuhan menginginkan dunia itu melihat kita sebagai role model. Jangan kita yang hanyut terhadap role model dunia. Saya bacakan satu ayat lagi di Filipi 4 ayat 9. Rasul Paulus berkata seperti ini dalam Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mengapa di akhir zaman itu Tuhan menjadikan kita semakin kuat untuk menjadi sebuah role modelnya Tuhan? Karena apa? Ketika hidup kita ini bisa dilihat orang menjadi berkat, maka orang akan melihat kita ketika kita menghadapi kegagalan atau tantangan. Apakah kita ini menjadi sesuatu orang yang putus asa, yang imannya lemah, atau yang tidak lagi menaruh pengharapan yang kuat dalam Tuhan? Apakah dunia akan melihat kita sebagai role modelnya Tuhan? Apakah ketika kita menghadapi kegagalan atau tantangan, kita mampu bangkit dan berani untuk mencoba lagi? Dunia akan melihat kita sebagai role modelnya Tuhan ketika kita berhasil di dalam studi kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Apakah kita tetap menjadi seorang yang humble atau seorang yang rendah hati, tidak arogan? Apakah dunia akan melihat kita dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu ketika kita menghadapi kegagalan ataupun kita menghadapi keberhasilan, kita tetap yang utama mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita? Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Demikian yang kita bisa renungkan bersama-sama. 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana kita kalau ingin menjadi generasi yang different maker generation, generasi yang berbeda, generasi yang berdampak, kita harus mempunyai sebuah visi. Yang kedua, kita harus mempunyai spirit extra mile, artinya kita mampu mengekspos dan juga menginvestasikan hidup kita dengan baik sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dan kita harus membentuk, membangun core value integritas yang kuat sesuai kebenaran firman Tuhan di dalam Tuhan dan mempertahankannya sehingga itu akan berdampak pada
masa depan kita. Saya akan tutup dengan sebuah conclusion atau sebuah quote. If you want to be a difference maker, you must think smartly, live wisely, and have a heart generously. Saya ulang ya. If you want to be a difference maker generation, you must think smartly, live wisely, and have a heart generously. Artinya apa? Kalau kita mau hidup kita ini berbeda, berdampak buat dunia ini, kita harus mempunyai pemikiran yang penuh hikmat Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup hati-hati, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Artinya kita harus hidup dengan bijaksana. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai hati yang penuh kasih, generously, murah hati, mudah memaafkan, suka memberi, suka memperhatikan orang lain, suka memperhatikan gereja Tuhan, senang melayani Tuhan, senang berada di dalam hadirat Tuhan. Maka hidup kita akan berdampak buat dunia ini. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian pribadi yang saya alami selama 2 tahun ini. Jadi pada awal tahun 2020 sekitar bulan Februari, saya mengalami sebuah proses Tuhan yang menurut saya salah satu proses yang cukup berat di dalam hidup saya maupun hidup keluarga saya dan istri saya. Kenapa? Ceritanya karena yang pertama, kita mengalami sebuah permasalahan, kita harus kehilangan home base atau kantor yang membesarkan usaha kita. Karena sejak tahun 2015 ketika saya maupun istri merintis usaha kantor akuntan maupun pengacara pajak, dari kita mengontrak sebuah ruko di sebuah kota Malang, dan puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan sejak tahun 2015 sampai sekarang pekerjaan kami berkembang begitu luar biasa, sehingga ruko itu merupakan sebuah historis buat saya maupun istri saya. Tetapi ketika pada bulan Februari tahun 2020, karena sesuatu hal saya tidak bisa memperpanjang kontrak di ruko itu sebuah pukulan yang cukup telak di dalam kehidupan saya. Yang kedua adalah pada bulan Maret, kita tahu bersama kita menghadapi gelombang pandemi COVID-19. Jadi ibaratnya itu ketika saya masih bingung, pusing untuk berpikir bagaimana memindahkan kantor usaha saya, saya diperhadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang merubah banyak hal. Baik itu cara kita bekerja, cara kita yang bertemu klien, ataupun dan sebagainya. Belum juga saya sebagai manusia merasa khawatir apa yang akan terjadi dengan perusahaan-perusahaan yang saya pegang, klien-klien yang saya pegang. Itu sebuah pukulan kedua sebenarnya di dalam kehidupan saya. Jujur waktu itu selama 1-2 bulan saya belum bisa move on istilahnya. Saya selalu sedih, menitikkan air mata ketika saya memikirkan hal-hal tersebut. Tapi puji Tuhan, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, sebenarnya kita dihadapkan Tuhan pada sebuah pilihan, 2 pilihan. Apakah kita tetap setia di jalan Tuhan, ataukah kita meninggalkan Tuhan? Saya memilih pilihan yang pertama. Saya tetap komitmen terhadap Tuhan. Saya komitmen untuk tetap setia terhadap Tuhan. Saya komitmen untuk tetap istilahnya mengembalikan persepuluhan, memberi persembahan. Saya komitmen untuk tetap mengasihi orang, mengasihi gereja Tuhan. Saya komitmen tetap untuk bisa melayani Tuhan. Singkat cerita, sekitar pertengahan tahun keadaan saya sudah mulai bisa move on. Suatu kebetulan, dan itu menurut saya bukan sebuah kebetulan, pada pertengahan tahun 2020 ketika saya melakukan meeting di Surabaya dengan seorang klien, tiba-tiba di dalam sebuah pembicaraan yang
menurut saya pembicaraan yang tidak disangka-sangka ya, sesuatu yang hanya lewat gitu aja. Tiba-tiba klien saya tanpa ada hujan ada angin menawarkan 2 buah unit rukonya kepada saya di pusat kota Surabaya. Jujur, secara hati kecil saya merasa, wow, ini adalah sebuah properti di pusat kota Surabaya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana saya harus membayar untuk harga properti tersebut. Akhirnya dengan sebuah diskusi tersebut, klien saya tidak menyebutkan harga jualnya. Dia mendorong saya untuk ibaratnya menawar harga, offering harganya terlebih dahulu. Dengan hikmat Tuhan, saya berpikir kemampuan saya segini, saya tidak mungkin mampu membeli 2 unit ruko tersebut. Akhirnya saya hanya asal-asalan menawar. Saya menawar ketika saya mensurvei harga market sekitar daerah situ. Kita bertemu beberapa waktu kemudian, saya menawarkan 50% dari harga wajar. Sudah tahu, tanpa berpikir panjang, Tuhan menggerakkan klien saya untuk menjual dengan harga yang saya offering. Jujur waktu itu setelah pulang dari pertemuan meeting itu, saya menangis di mobil. Karena klien saya dengan segitu juga langsung pada hari yang sama menyerahkan sertifikat ruko tersebut kepada diri saya untuk segera diurus ke notaris, padahal saya belum membayar apapun. Dari sini saya dapat belajar bahwa seperti firman Tuhan katakan, rencana Tuhan bukanlah rencana kita, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Mungkin kita mengalami sebuah proses yang sulit, tetapi di dalam perjalanannya, maksud Tuhan itu adalah maksud yang baik, karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengerti kebutuhan anak-anaknya. Dan karya Tuhan bukan berhenti di situ aja. Sekitar beberapa bulan kemudian, saya juga dapat penawaran dari sebuah developer di Kota Malang, di sebuah daerah yang cukup elit di Kota Malang, dengan potongan harga yang cukup besar, sehingga saya bisa juga membangun kantor di Kota Malang dan mengembangkan usaha saya di Kota Surabaya. Yang saya saksikan ini, saya bukan bicara soal materi, bukan bicara soal berkat Tuhan, tetapi bagaimana kita membangun kehidupan kita itu, kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita mengerti apa sih, bagaimana sih Tuhan itu, kasih Tuhan, rencana Tuhan, visi Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kasih Tuhan itu tidak akan pernah padam dalam kondisi apapun. Demikianlah yang dapat saya sharingkan. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa menjadi berkat buat generasi Yeremia, generasi anak-anak muda. Saya berharap kita semua bisa mempunyai sebuah pemahaman yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat sekali sebuah lagu yang sangat memberkati saya dalam 2 tahun di masa pandemi itu. Lagunya itu berkata seperti ini. Mari kita jadikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita untuk menutup ibadah pada hari ini. Ku membawa Selamanya ku menyembah.
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh resapi pada hari ini. Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi seorang anak muda yang different maker Tuhan, menjadi generasi muda, generasi yang different maker, generasi Yeremia Tuhan, yang mampu mewujudkan, memanifestasikan firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita mengarahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai dengan Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sehat selalu. God bless.